kasih anugerah-Mu bagi kami sampai saat ini. Kami terus mengalami kebaikan Tuhan. Kami terus mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini kalau kami masih ada itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Ajari kami terus untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajari kami terus hidup untuk mengandalkan-Mu, agar hidup kami terus berkenan di hadapan-Mu. Kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Kami butuh terus campur tangan Tuhan. Kami butuh terus pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, agar kami mampu melewati setiap persoalan hidup kami, agar kami terus dibawa di dalam jalan-Mu. Karena itu kami rindu kebenaran-Mu. Urapi kami semua, urapi kekasih-Mu mempelai-Mu, urapi jemaat semuanya, anugerahkan hikmat, wahyu dan pengertian dari-Mu. Kuasa setan menjajah, mengganggu, menghalangi pemberitaan dakwah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kami ikat tolak singkirkan semua tempat ini. Bungkus pagari benteng kami dengan kuasa-Mu. Kami buka hati untuk kebenaran-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Jamah kami semua dengan kuasa firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami yang rindu kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati kebenaran-Mu Bapa Yahweh. Haleluya. Semua yang rindu firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Salam. Bapak Yahweh baik bagi kita semua. Hari ini kembali kita boleh berada bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya yakin itu anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan bagi kita terus diberi kesempatan untuk tetap beribadah kepadanya. Dan kita semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yang selalu membutuhkan petunjuk Tuhan, yang selalu membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena satu yang kita percaya, kalau Tuhan menuntun kita, kita tidak akan pernah tersesat. Amin. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, kita tidak akan pernah dibuatnya tersesat. Karena Tuhan tahu kemana Dia harus menuntun kita. Ada janji yang luar biasa yang diberikan bagi kita. Dunia tidak ada kepastian. Bahkan sesuatu yang dianggap pasti oleh dunia, itu belum tentu sesuatu yang pasti. Hanya di dalam Bapa Yahweh ada kepastian. Amin. Firman Tuhan katakan ada yang jalan yang dianggap lurus, tetapi ujungnya itu menuju maut. Nah saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ini, banyak akan orang bisa salah kalau tidak dengan Tuhan. Amin. Kalau tidak dengan Bapa Yahweh, artinya bahwa hari-hari ini Tuhan mau kita terus mendekat dan terus mengandalkan Dia, terus bersekutu di dalam firman-Nya, dan terus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan salah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Mari kita buka sama-sama kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita baca kitab 1 Petrus 4 ayat 18. Kita membacanya bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita sudah membaca kebenaran Tuhan ini di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-18 ini. Nah saudaraku, banyak kali kita bahkan mendengar, bahkan di dalam firman Tuhan sudah kita baca berulang kali dijelaskan di sana bagaimana dengan mudah bahkan seorang yang jahat bisa diselamatkan.
Seorang yang tadinya penjahat, dengan mudahnya akhirnya dia bisa selamat. Contohnya saudara, seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu juga Yesus katakan, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seorang penjahat, tapi seketika saja waktu dia percaya, Yesus berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita tidak tahu kejahatannya seperti apa. Yang pasti dia seorang penjahat, menerima hukuman, disalibkan. Artinya karena kejahatannya. Tapi kok dengan mudahnya bisa selamat. Seorang perempuan Samaria, seorang perempuan Sunda. Tapi waktu dia jumpa bertemu dengan Yesus, seketika itu saja dia mengalami keselamatan. Paulus seorang penganiaya jemaat Tuhan. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia dijamah Tuhan. Waktu itu dia menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku, kisah-kisah ini, kita lihat betapa mudahnya orang itu bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Betapa mudahnya orang itu bisa diselamatkan walaupun dia seorang penjahat, walaupun dia seorang pembuat kejahatan, seberat apapun kejahatannya di dalam Tuhan, dia dengan mudah saja bisa mengalami keselamatan ketika dia percaya dengan Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Itu yang terjadi, saudaraku. Luar biasa. Tapi berbeda dengan apa yang kita baca saat ini. Seorang yang jahat dengan mudah bisa mengalami keselamatan. Firman Tuhan katakan yang kita baca ini suatu penyataan yang dasar luar biasa. Orang, dan jika orang benar hampir-hampir tidak selamat. Kalau dikatakan jika orang benar dengan susah payah diselamatkan, artinya bukan berarti tidak selamat. Firman Tuhan berkata bukan tidak selamat, tapi hampir-hampir atau dengan susah payah diselamatkan, atau dengan kata lain saya boleh katakan bahwa dengan sulit diselamatkan, apalagi dengan orang fasik, orang berdosa. Nah, saudaraku, suatu pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bersama-sama tentunya renungkan, untuk kita sama-sama pelajari, mencari jawabannya di dalam Tuhan. Kenapa tuh orang-orang yang hidupnya sudah benar, firman Tuhan juga masih berkata susah payah untuk diselamatkan atau sulit untuk diselamatkan? Kalau kita lihat tentang kisah Sodom dan Gomora, ada Abraham di sana, ada Lot dan keluarganya. Sama-sama orang benar, sama-sama orang yang dikatakan benar di hadapan Tuhan. Abraham orang yang benar, orang yang beriman. Lot juga dikatakan firman Tuhan dia seorang yang benar. Tetapi dari kisah ini kita bisa melihat ada dua macam orang yang dikatakan benar di hadapan Tuhan. Abraham seorang yang taat, seorang yang sungguh-sungguh, seorang yang bahkan mau berjalan mengikuti apa kata Tuhan tanpa memikirkan apa yang terjadi. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tuhan bilang keluar, dia berjalan, dia jalan. Dia hanya ikut apa yang Tuhan mau, kemana Tuhan mau pimpin dia. Kalau kita baca kisah Lot, dia seorang yang benar dan dia keluar dari penghukuman. Tapi kita tahu selanjutnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan Lot? Saudaraku, firman Tuhan mencatat akhirnya dia tidur bersama-sama dengan anak-anaknya, bahkan waktu itu dia mabuk berat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa kategorikan orang seperti apa yang sebenarnya, orang benar seperti apa yang sangat sulit sekali untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh, yang firman Tuhan katakan suam-suam kuku, itulah sebenarnya kategori orang yang sebenarnya benar tetapi sangat sulit untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dunia menghimpit dia, keinginan dunia yang mengikat dia, ada dosa yang mengikat dia. Dan firman Tuhan
dalam Wahyu katakan yang suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin itu dimuntahkan. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan jadi seperti yang dikatakan masuk dalam kategori ini. Nah karena itu betapa penting kita hidup dalam kesungguhan. Hari ini atau hari-hari ini bukan lagi, bahkan tidak ada lagi waktu untuk kita mau bermain-main. Harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Waktunya kita memang harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh, saudara yang dikasih dalam Tuhan akan mengalami hal seperti itu. Lot dan keluarganya ketika mereka keluar, istri Lot dia balik belakang, lihat kembali apa yang ada di belakangnya, dan firman Tuhan mencatat dia jadi tiang garam. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, orang yang masih terikat dengan dunia, yang tidak mau sungguh-sungguh, yang suam kuku, yang mendua hati, yang setengah-setengah, akan sulit sekali untuk lemas dengan keadaan dunia. Kita butuh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang sulit untuk diselamatkan, orang yang masih hidup dalam kelemahan. Tahukah kita bahwa sebenarnya kelemahan kita juga sudah disalibkan oleh Tuhan Yesus? Kadang kita masih menganggap, kita berpikir bahwa manusia, saya ini masih manusia, saya penuh dengan kelemahan. Dan kita seolah-olah kompromi dengan kelemahan kita. Dan kita seolah-olah setuju dengan kelemahan kita. Dan kita membiarkan kita terus hidup kita terus dalam kelemahan. Tanpa berpikir untuk mau keluar dari kelemahan itu. Saudara, Yesus juga sudah menyalibkan kelemahan kita. Amin. Kelemahan saudara dan saya juga sudah ditanggungnya. Penyakit saudara dan saya, kelemahan kita sudah ditanggungnya. Manusia kita memang lemah, tapi saudara harus tahu, Yesus sudah menyalibkan kelemahanmu. Maka ketika engkau mau bangkit, engkau terus akan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Yang membuat kita tidak bisa setia, yang membuat kita tidak bisa tekun, yang membuat kita malas itu saudara karena kelemahan kita. Dan hati-hati orang yang terus mau hidup dalam kelemahan, dunia akan terus mengikat dia. Ini di akhir zaman. Kalau kita tidak mau bangkit dari kelemahan kita, dunia akan mengikat kita dan akan mengalami kesulitan untuk diselamatkan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya timbul pertanyaan, mengapa dengan sulit atau susah payah diselamatkan? Ada dua hal yang saya catat di sini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, saudaraku di sini dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudaraku yang pertama, mengapa firman Tuhan katakan susah payah atau sulit diselamatkan? Karena kita harus tahu ada nyala api ujian yang memang akan diperhadapkan terus bagi orang-orang benar. Ada nyala api ujian. Kalau bicara nyala api, ini sesuatu yang panas. Sesuatu bicara untuk yang mau nyala api berarti mau membakar. Tapi api yang dari Tuhan tidak akan pernah menghanguskan. Itu hanya untuk mau menguji supaya kita timbul kemurniannya. Amin. Supaya kita dimurnikan, supaya iman kita dimurnikan. Jadi firman Tuhan katakan jika orang benar itu dengan susah payah, hampir dengan susah payah diselamatkan. Itu yang kenapa saudara, karena sebenarnya ada nyala api ujian yang diperhadapkan dengan orang yang percaya. Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ini yang Yesus katakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala. Apa tujuannya api itu menyala? Ini bicara
saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat tentang api ujian yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 12 tadi, saudaraku perhatikan baik-baik, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ini bukan bicara penghukuman, loh. Bukan bicara tentang hukuman karena kamu salah dihukum, saudara, tidak. Tapi ini bicara tentang pemurnian. Ada api, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebagai ujian. Nah, kalau orang itu diuji, dia dalam posisi benar tapi tetap mengalami pergumulan, itu kan ujian. Kalau kita salah, kalau kita mengalami pergumulan, itu artinya Tuhan menghukum kita, menegur kita. Tapi ini bicara tentang orang yang benar dan mengalami nyala api ujian. Ini bukan bicara penghukuman, tapi bicara tentang ujian yang diperhadapkan. Makanya firman Tuhan katakan, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, saudara kalau tidak salah, Wahyu 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, saudaraku yang kekasih, jelas baik semua orang yang benar, orang yang tidak benar, semua mengalami yang namanya ada pergumulan. Bagi orang yang fasik, bagi orang yang tidak berada dalam Tuhan, tentunya mereka mengalami penghukuman. Tapi bagi orang yang benar, saudara yang kasih dalam Tuhan, api itu dikatakan pengujian. Amin. Adakah kita sementara mengalami hal ini dalam hidup kita saat ini? Apakah kita sementara dibakar dengan api itu? Yesus katakan, aku datang melemparkan api ke bumi. Dan betapa kuharapkan api itu sudah menyala. Apakah kita sementara mengalami api itu saat ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tujuannya saudaraku kalau Tuhan menyatakan itu untuk memurnikan iman kita. Amin. Supaya orang benar itu memang janji firman Tuhan mereka mengalami keselamatan. Seperti yang pernah dikatakan Pak Wakil Gembala, kalau ada Nuh dan Nil dan Ayub di sana, hanya mereka saja yang bisa diselamatkan karena kebenaran mereka. Karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya orang yang benar pasti selamat. Tapi yang membuat sulit untuk selamat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara, orang-orang yang sebenarnya hidupnya hanya setengah-setengah, artinya tidak tahan di dalam pengujian. Semua orang yang bertahan pasti akan selamat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa seringkali yang membuat seringkali orang itu tidak bisa tahan uji? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18 begini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang memuji dirinya ini identik dengan kesombongan. Orang yang seringkali menganggap dirinya, memuji dirinya ini identik dengan kesombongan. Nah, saudaraku, yang membuat orang itu tidak bisa tahan uji karena kesombongan di dalam diri. Tuhan mau kita tahan uji. Amin. Singkirkan kesombongan. Orang sombong itu selalu menganggap diri lebih. Orang sombong itu selalu menganggap diri benar dan tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima teguran. Kita koreksi diri saat ini. Baik saudara dan saya, kita semua. Amin. Agar kita bersama-sama menjadi jemaat yang tahan uji. Kalau masih ada kesombongan, kalau kita masih merasa kita paling benar, saya paling hebat, saya tidak butuh orang lain, saudara pun kau tidak akan tahan uji. Ketika ujian itu datang, kalau kita merasa sendiri hebat, kita tidak akan bisa. Sekuat apa kita? Ketika dalam ujian itu yang kita butuhkan hanya kerendahan hati kita. Amin. Hanya kerelaan hati kita mau merendah. Kesombongan membuat seseorang tidak bisa tahan uji. Dan seorang yang tidak tahan uji, saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan sangat sulit sekali. Firman Tuhan katakan sulit, hampir tidak diselamatkan. Dengan susah payah diselamatkan.
diselamatkan, kalau dia tidak berjuang, kalau dia tidak mau sungguh-sungguh, akan ada kesulitan untuk dia mau keluar, masuk dalam keselamatan itu. Saudaraku, singkirkan kesombongan. Kadang kita merasa bahwa kita ini paling tahu, saya ini paling benar, saya ini paling kuat. Dan apa yang terjadi? Kadang kita merasa saya bisa hidup sendiri, saya tidak butuh orang lain. Dan itu banyak kali terjadi, kita alami. Kita berpikir sudah dengan kekuatan saya, dengan kebijaksanaan saya, dengan pengetahuan saya, dengan harta kekayaan saya, semua yang kita miliki, kita berpikir kita sudah tidak membutuhkan orang lain. Kita bahkan berpikir bahwa kita mampu. Nah, banyak orang seperti itu, dan tidak sedikit bahkan orang yang tidak membutuhkan Tuhan di dalam dirinya. Saudara bisa lihat, dengan semua yang dia punya, yang dia miliki, dia merasa bahwa tidak butuh Tuhan. Sedangkan Tuhan dia tidak butuh apalagi orang-orang lain yang di sekitar dia. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, diberkati orang yang mengandalkan Bapa Yahweh. Amin. Terkutuk artinya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mereka tidak akan mencapai kesuksesan. Mereka akan sangat sulit diselamatkan. Terkutuk ini bicara tentang sesuatu keadaan yang sulit, yang sebenarnya secara manusia dia tidak mampu, akhirnya dia mengalami hal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengajar bagi kita, singkirkan kesombongan kita. Amin. Jangan ada yang merasa diri dia mampu tanpa orang lain, bisa hidup sendiri. Jangan ada yang merasa bahwa dengan semua yang kita miliki, kita akan bisa menghadapi persoalan pergumulan ke depannya. Kekayaan kita tak bisa menolong kita melewati pergumulan kita. Amin. Pengetahuan kita, kebijaksanaan, kekuatan kita tidak akan bisa menolong saudara dan saya untuk melewati masa-masa yang sulit. Akan ada masa sukar diperhadapkan dengan orang yang percaya. Firman Tuhan sudah jelas sekali berkata, Wahyu 3 ayat 10 tadi, akan ada masa pencobaan yang melanda seluruh bumi. Melanda seluruh bumi, semua manusia, entah dia jahat, dia benar. Bagi saudara, khususnya orang-orang yang benar, akan diperhadapkan juga dengan masa-masa yang sulit. Kalau kita tetap dalam kesombongan kita tidak akan mampu untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh kerjasama, butuh orang-orang lain di sekitar kita untuk bersama-sama. Dengan kesatuan kita bisa kuat. Amin. Kita berjalan dan melewati setiap masa-masa yang sulit. Makanya seperti yang pernah dikatakan Ibu Lydia, keadaan jemaat yang mula-mula dibawa ke Gembala Cinta. Nah, cara-cara seperti inilah yang tetap harus saudara dan saya miliki. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang waktu itu menganggap saya bisa jalan sendiri. Tidak ada. Tidak ada di jemaat mula-mula itu yang menganggap bahwa dia bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Justru saudara, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling merangkul satu dengan yang lain. Ada yang kekurangan ditolong, ada yang kesulitan ditolong. Mereka hidup dalam persekutuan. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudaraku, singkirkan kesombongan kita. Tuhan mau kita merendahkan hati kita. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Amin. Ini yang Tuhan mau. Karena ada nyala api ujian, saudara engkau tidak mampu sendiri menghadapi setiap ujian itu. Saudara, kadang kita melewati masa-masa tersulit dalam diri kita. Tidak sedikit yang bagi kita yang merasa bahwa ketika kita mengalami ujian, kita butuh orang lain menolong kita. Amin. Ketika saya dalam kondisi mengalami pergumulan, saya butuh istri saya di samping saya untuk selalu menguatkan saya. Dan saya yakin kita semua juga seperti itu. Amin. Saya pernah melewati masa-masa di mana saya mau melewatinya sendiri, tapi tidak bisa. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya firman
dengan seia sekata sepikir. Yang Tuhan mau dari kita adalah kita mau merendahkan diri kita. Orang yang merasa dirinya bisa atau ada kesombongan, sulit sekali untuk tahan uji. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang selanjutnya membuat tidak bisa tahan uji? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih sama tentang kesombongan. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Hamasia Yesua ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Uji diri kita sendiri, periksa diri kita. Itu yang firman Tuhan katakan 2 Korintus 13 ayat 5. Uji dan periksa diri kita. Uji, apakah kita ini kuat berdiri di dalam iman atau tidak? Ataukah iman kita masih terombang-ambing? Kita perlu tahu keadaan iman kita, kondisi iman kita, kondisi kerohanian kita. Kita harus tahu dan kita perlu mengujinya. Firman Tuhan katakan 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 5 tadi jelas sekali. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Artinya saudara, kesempatan ketika engkau mengalami ujian, lihat apakah ujian itu membuat engkau lemah atau tidak. Kalau ternyata karena ujian itu membuat engkau lemah, berarti engkau belum tetap berdiri tegak di dalam iman. Nah, kalau dengan demikian engkau tidak bisa lewati, bagaimana dengan masa-masa yang sulit itu? Hari ini Tuhan mau kita tetap mau berdiri kuat di dalam Tuhan. Amin. Uji diri kita sendiri. Saya pernah bersaksi waktu saya mau uji, saya masih seorang penakut atau tidak. Karena memang saya orang yang penakutnya minta ampun. Iya. Waktu dulu sebelum bertobat, pernah saya saksikan, beberapa kali saya saksikan, saya pernah karena saking penakutnya, saya itu berjalan, tiba-tiba berlari, sampai tidak bisa berlari, berhenti sendiri, ketakutan. Karena saya berpikir ada yang mengikuti saya, ada setan di sekeliling saya, ini ketakutan, saudara. Dan ketika saya bertobat, ketakutan itu memang masih ada. Waktu saya sering pergi bertemu dengan teman-teman, karena dari yang sudah pernah datang ke rumah saya di kampung di Rurukan, pasti tahu jalannya ini sekarang sudah bagus. Jalannya dari bawah itu sudah ada lampu. Kalau dulu gelap gulita, jadi agak serem, begitu. Jadi kalau saya tiap kali pulang, habis sharing, bertemu, berdoa, bersekutu dalam persekutuan dengan teman-teman di sana, ibadah, berdoa bersama, pulangnya itu saya bagaimana bisa sampai di rumah. Kalau dulu tidak bisa tembus rumah, kadang saya harus tinggal di rumah oma saya. Tapi waktu saya sudah bertobat, bagaimana caranya saya harus lempar anjing. Iya, saya harus buat anjing marah supaya kejar saya sampai cepat sampai di rumah. Itu cara saya waktu baru bertobat. Tapi lama-lama Tuhan mulai pulihkan saya, akhirnya mulai timbul keinginan uji. Ini masih ada sudah masih penakut atau berani? Atau sudah berani? Satu saat saya pergi ke KPR di Tomohon. Jarak dari Rurukan ke Tomohon itu sekitar kurang lebih 5 atau 6 kilo. Dan itu gelap. Saudara, di jalan itu banyak sekali terjadi kecelakaan. Dan hanya beberapa orang saja yang sedikit yang mau berjalan jalan kaki di malam hari, karena saking angkernya jalan itu. Ada mobil yang terbakar, banyak yang meninggal situ, mobil yang kena timpa kayu, yang meninggal di situ. Jadi ada banyak macam kejadian yang mengerikan. Satu saat saya hadir di KKR dan selesainya sekitar jam 10:30 malam. Saya berpikir waktu itu bagaimana saya mau pulang ini. Ketika saya datang, saya cuma di KKR, tapi mau pulangnya saya tidak pikirkan. Akhirnya waktu itu saya berani menguji kesempatan, menguji ini masih penakut atau sudah berani. Nah saudaraku, saya memutuskan untuk saya mau jalan sendiri. Tapi waktu itu supaya ada hiburan di jalan, akhirnya saya pergi ke toko. Kebetulan masih ada yang buka, saya beli Walkman.
putar beli kaset rohani, nyanyi lagu rohani. Waktu itu lagu yang baru keluar yang saya masih ingat itu nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Sepanjang jalan itu yang saya nyanyikan. Tapi ini tanpa penerangan di jalan. Saya berjalan di jalan yang gelap tanpa ada senter, HP belum ada waktu itu. Zaman itu belum ada HP. Nah, jalan saja saudara yang kasih Tuhan saking meraba-meraba. Tapi karena keputusan waktu itu saya mau menguji ini masih penakut atau sudah berani. Jadi saya sudah berpikir walaupun ada kendaraan itu motor, mobil yang lewat, saya tidak akan stop it. Saya akan tetap berjalan. Benar saudara, ada kendaraan yang lewat, tidak saya stop. Jalan kaki. Dan akhirnya saudara saya bisa sampai di rumah, sampai orang tua saya kaget. Dari mana? Dari Tomohon. Malam begini ada kendaraan, jalan kaki. Saya kenal seorang penakut. Tapi saudaraku, Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Dalam setiap kondisi yang sulit, kesempatan untuk engkau menguji apakah engkau tetap kuat berdiri dalam iman atau tidak. Amin. Karena itu jangan mengeluh, jangan bersungut kalau engkau mengalami kesulitan, ada persoalan, ada pergumulan. Karena itu waktunya untuk engkau menguji imanmu, engkau kuat atau tidak. Amin. Kuat berdiri atau tidak. Nah, ada orang yang tidak mau menguji imannya. Makanya setiap kali mengalami pergumulan, dia lari, bersungut. Kapan kita mau menguji diri kita sendiri? Menguji diri kita sendiri, apakah kita tetap tegak di dalam iman atau tidak? Itu kesempatan untuk kita menguji kehidupan kita. Apa kita kuat atau tidak? Amin. Firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah dilelahkan dengan orang yang berjalan kaki, bagaimana dengan orang yang berlari? Dengan orang yang berjalan kaki saja kita sudah menjadi lelah. Jadi saatnya kita menguji diri kita sendiri. Amin. Dalam kesulitan, kesempatan engkau untuk menguji dirimu, apa engkau kuat atau tidak di dalam Tuhan. Bukan bicara kesombongan, tidak. Tapi Tuhan mau kita tetap kuat tegak di dalam iman. Amin. Ini bukan dalam rangka kita mau memperlihatkan kepada banyak orang saya seorang yang kuat menghadapi ujian. No. Artinya bahwa dalam kesempatan itu kita gunakan bahwa dengan sungguh-sungguh untuk mau terus menambahkan iman kita. Amin. Supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, uji diri kita sendiri dan firman Tuhan katakan periksa, ketahui atau koreksi diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan tadi 2 Korintus 13 ayat 5, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Hamasiah Yesua ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Selidiki di dalam diri kita, apakah Yesua ada dalam diri kita atau tidak? Kalau orang marah dengan kita lalu saudara mulai balas marah, ketahuilah Roh Kudus tidak ada dalam dirimu. Engkau harus koreksi diri kita. Amin. Koreksi, ketahui hati kita. Kalau orang fitnah saudara dan saya dan saudara balas fitnah, saudara tidak mengizinkan dia bekerja di dalam hati, menguasai diri. Artinya saudara tidak mengizinkan dia berkata di dalam hati. Makanya firman Tuhan katakan bahwa periksa dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Masiah Yesua ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Caranya kalau yang saudara ingin tahu bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus, di dalam dirimu ada pribadi Yesua. Ketika orang marah denganmu, engkau hanya akan memberkatinya. Karena Yesus tidak akan malas membenci, mengutuk orang itu. Amin. Artinya kasih Bapa itu tinggal di dalam hatimu. Makanya kita perlu periksa diri kita. Apakah Yesua, apakah Roh Kudus, apakah kebenarannya ada di dalam diri kita atau tidak? Kalau tidak, kita tidak tahan uji. Kalau Tuhan izinkan ujian itu datang, Tuhan luaskan ujian datang, orang datang marah-marah dengan kita, dan kita tidak koreksi, kita tidak lihat di dalam diri kita ada kebenaran atau tidak.
kita tidak tahan uji. Tapi engkau harus tahu, periksa, koreksi diri kita, hati kita. Kebenaran ada atau tidak dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hati kita atau tidak. Yesua ada tinggal dalam hati kita atau tidak, supaya kita menjadi tahan uji. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada akibat yang fatal bagi orang yang tidak bisa tahan uji. 2 Timotius 3 ayat 8 firman Tuhan katakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, saudaraku, Yanes dan Yambres menentang Musa, menentang kebenaran. Kenapa? Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Akibatnya, karena orang tidak mau tahan uji, mereka menentang kebenaran, menolak kebenaran. Dan jelas fatal bagi orang yang menolak kebenaran. Amin. Orang yang menghina firman, menganggap remeh kebenaran, firman Tuhan katakan akan mati. Nah, orang yang menentang kebenaran, tidak akan tahan uji. Karena yang akan membuat saudara bisa tahan uji, karena kebenaran itu yang ada dalam diri kita. Amin. Kebenaran itu, nah kalau kebenaran sudah ditentang, mana orang itu bisa tahan uji? Tidak akan bisa lagi. Hari ini saudara Tuhan mau kita tahan uji. Amin. Tahan uji. Agar tahan uji, jangan sombong, rendah hatilah. Selidiki hati kita, selidiki diri kita, periksa diri kita, uji diri kita sendiri dan periksa diri kita agar kita tahan uji. Karena kalau kita tidak tahan uji, kita akan, orang bisa saja menjadi penentang. Firman Tuhan katakan menentang kebenaran. Yanes Yambres menentang Musa dan menentang kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akibatnya fatal tentunya. Orang yang menentang kebenaran akibat tidak tahan uji. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi bagi orang yang tahan uji, janji firman Tuhan mereka akan mendapatkan mahkota kebenaran. Amin. Janji Tuhan mereka akan dapat mahkota kebenaran. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12, saudaraku yang kasih dalam Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Elohim kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bagi yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Mahkota kehidupan disediakan Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Masing-masing saudara dan saya dan mahkotanya. Tapi kalau kita bisa tahan uji, kalau tidak tahan dalam ujian berarti tidak akan dapat mahkotanya. Firman Tuhan katakan kita akan mendapat upah, kita akan menuai apabila kita bertahan sampai pada kesudahan. Artinya dengan kata lain, apabila kita tahan uji, maka mahkota kehidupan yang dijanjikan itu menjadi bagian saudara dan saya, menjadi bagian kita, menjadi bagian orang-orang benar yang tahan dalam pengujian. Tuhan memang melepaskan api ke bumi, dan betapa Dia mengharapkan api itu menyala untuk supaya memurnikan iman saudara dan saya, untuk supaya membuat saudara dan saya murni iman saudara dan saya, murni iman kita. Makanya saudaraku, supaya kita tahan uji, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tampakkan di dalam diri kita yang namanya ketekunan. Firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kalau saudara, kalau kita ingin supaya kita ternyata tahan uji, bertekunlah di dalam Tuhan. Amin. Tambahkan terus ketekunanmu dengan Tuhan. Semakin engkau tekun, semakin setia, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, semakin tekun, semakin setia. Jangan mundur, jangan lemah, jangan lalai. Tekunlah dengan Tuhan. Kau menjadi orang yang tahan uji. Sebab dari tahan uji itu firman Tuhan katakan akan menimbulkan pengharapan.
Tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pengharapan? Pengharapan itu sama seperti Saul yang sudah diberlakukan di belakang tabir. Saul itu apa? Jangkar yang biasa dipakai di perahu, di kapal. Kapal kalau berlabuh tidak ada jangkar akan terombang-ambing, terbawa hanyut oleh gelombang. Itulah hidup kita. Orang yang tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Artinya dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Amin. Orang yang tahan uji, yang tekun mencari tahan uji akan membuat dia memiliki pengharapan sehingga tidak mudah, tidak akan bisa diombang-ambingkan oleh keadaan zaman, oleh situasi keadaan dunia. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu seperti Saul yang kuat, yang sudah dilakukan di belakang tabir. Nah, saudaraku yang dikasih dalam itu yang pertama, mengapa sulit untuk firman Tuhan katakan orang benar itu hampir-hampir tidak diselamatkan, atau yang dikatakan susah payah diselamatkan. Yang kata lain sulit diselamatkan, karena kita harus tahu ada api, nyala api ujian yang harus kita lewati, yang harus kita terus lewati, yang harus memurnikan saudara dan saya. Amin. Ini bukan bicara penghukuman, tapi ini bicara tentang pemurnian iman saudara dan saya. Ini bicara tentang pemurnian kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kasih dalam Matius 3:12, firman Tuhan berkata begini, alat penapis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan mengapa sulit? Karena harus melewati yang namanya penampian. Tahukah kita sementara di dalam proses itu, kita ini sementara ditamping. Sama seperti kalau ibu-ibu lagi masuk di rumah, tapis beras, ya seperti itu. Membuang sekamnya, debu-debunya, semua yang tidak berguna itu dibuang, dan tinggal itu beras. Alat penapis sudah di tangannya, di tangan siapa? Tangan Bapa Yahweh Elohim, di tangan Yesua. Kalau di tangannya berarti dia yang akan menapi. Mana yang keluar, mana yang tinggal, mana yang bertahan, mana yang tidak. Sementara ditampi di tangannya, ia membersihkan tempat pengirikannya, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Dan firman Tuhan katakan, tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara dan saya, mau tidak mau, saudara dan saya sudah dalam penampian itu. Amin. Sementara ditampi, mau jadi gandum atau sekam, mau jadi berisi atau tidak. Sekam itu adalah gambaran kehidupan orang yang sebenarnya kosong, tidak ada apa-apa, ringan. Kehidupannya kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya kosong. Firman tidak ada dalam dirinya. Jadi ibadahnya menjadi ritualitas saja, menjadi kebiasaan saja. Tapi kebenaran tidak bertumbuh di dalam dirinya. Nah itu sekam. Nah ketika ditampi, tidak tahan. Ketika ditampi, keluar. Karena sekam, saudara, yang menampi kita bukan gembala sidang, mempelai. Tapi firman Tuhan katakan alat penampi di tangannya, di tangan Yesua. Dia yang menampi. Kalau saudara dan saya memilih jadi sekam, tidak mau bertumbuh, bernas, berisi, tidak mau ada kebenaran, bertumbuh kebenaran di dalam diri kita, jadi sekam. Firman Tuhan katakan seperti atau akan dikumpulkan, dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Tentu yang tinggal itu gandum atau beras yang bersih. Yang sekam itu keluar. Nah, seperti ini. Pilihan kita mau jadi sekam atau jadi gandum. Mau jadi sekam, mau jadi jerami, atau jadi gandum. Mau berisi atau tidak. Mau bertumbuh dalam firman atau tidak. Mau hidup dalam kebenaran atau tidak. Mau memilih mencintai keadaan dunia atau tidak. Mau mencintai Tuhan atau mencintai dunia. Ini pilihan bagi kita.
Tuhan mau kita berisi sama seperti gandum. Yang saudara Tuhan cari itu gandum. Kenapa harus ditampi? Dia mencari gandum. Dia mencari gandum membuang sekam. Dia tidak perlu sekam. Sekam itu tidak berguna. Dia mencari gandum. Saudara dan saya harus memiliki kehidupan iman kerohanian yang seperti itu. Ini bicara tentang kehidupan yang benar, kehidupan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Yang menghasilkan buahnya, yang Tuhan cari, yang mau dia nikmati buahnya. Makanya Tuhan katakan, yang tidak berbuah dipotong. Ranting-rantingnya, kalau pohon tidak berbuah, ranting-rantingnya dipotong, dibuang, dibakar. Yang dia cari itu buahnya. Kehidupan orang benar harus terus berbuah. Amin. Mengapa sulit? Firman Tuhan katakan orang benar itu dengan susah payah diselamatkan, hampir-hampir tidak selamat. Karena harus melewati penampian. Saudara dan saya harus memilih jadi seperti gandum yang berisi, yang Tuhan cari kehidupan rohani yang bertumbuh di dalamnya, kehidupan rohani yang berbuah yang bisa menjadi berkat. Sekam itu tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa dimakan. Saya sudah pernah makan, saudara, nasi tanpa tapis ya. Iya. Saya menyukai jantan. Pokoknya dia sekam di nasi campur satu kali karena tidak ada tapis-tapis. Masa tanpa ditapis, akhirnya ini rasa seperti diiris-iris. Saudara, bagi yang pernah merasa makan nasi tanpa ditapis, banyak sekamnya, padi-padinya, pasti pernah merasakan keadaan itu. Dan saya pernah merasakan itu. Tidak bisa jadi berkat sama sekali. Nah, yang Tuhan cari itu buah. Amin. Lewati masa penampian. Nah, hanya dengan kehidupan kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau berbuah, menghasilkan buah yang baik, dan kita bisa menjadi pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan mau tampil itu, mau tapis? Karena dia mau memilih yang mana yang bisa menjadi berkat. Dia memilih mana yang baik. Dia memilih mana yang berkenan. Orang atau iman orang percaya saat ini sementara digoncangkan. Tuhan sementara menampi dan memilih mana yang mau tetap bertahan dalam kebenaran. Mana yang tetap mau hidup berkenan. Mana yang hidup tetap mau mengikuti sesuai dengan kebenaran Tuhan. Mana yang tetap mau berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mana yang tetap mau memiliki hidup berkenan kepada Tuhan. Mereka akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tidak akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Itulah gandum yang berisi, yang menjadi berkat. Hidup gambaran hidup orang percaya yang dipenuhi kebenaran, yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, yang terus menjadi berkat, menghasilkan buah. Amin. Tuhan mau kita terus berbuah. Lewati masa tantian, jangan takut. Bagi banyak orang mungkin mendengarkan, oh ada nyala api ujian, ada penampian, takut. Jangan takut. Kalau engkau tahu, kau sudah menguji dirimu, koreksi dirimu, kau seorang yang tekun, hidup dalam kebenaran, engkau seorang yang mau terus bertumbuh dalam kebenaran, mempunyai tujuan hidup terus mau menjadi berkat, mau berbuah, kau tidak perlu takut dengan itu. Amin. Api ujian itu tidak akan membakarmu, tapi akan terus memurnikanmu. Penampian itu tidak akan membuat engkau tersingkirkan. Engkau akan terus tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Membuat engkau terus bertahan di dalam Bapa Yahweh. Ini yang Tuhan mau dari kita. Hari ini Tuhan mau perhatikan baik-baik kebenaran. Orang benar saja dengan sulit, dengan susah payah diselamatkan. Bagaimana dengan orang berdosa? Bagaimana dengan orang fasik? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini yang Tuhan mau ingatkan bagi kita, bahwa dalam posisi benarmu saat ini, engkau harus tetap berjuang, hidup dalam kebenaran. Amin. Engkau harus tetap setia, engkau harus tetap tekun, harus benar sungguh-sungguh, jangan lemah, jangan mendua hati, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kau akan melihat bahwa api nyala ujian itu tidak akan menghanguskanmu, itu akan memurnikanmu. Buat kau tahan uji, memiliki pengharapan,
Penafian itu tidak akan membuat engkau tersingkirkan keluar dari perkenanannya. Itu akan tetap membuat engkau berada dalam perkenanannya. Amin. Dan orang yang sudah melewati masa ujian penafian, janji kebenaran Tuhan sangat nyata. Bagi mereka yang taat sampai mati, tetap bertahan sampai kesudahan, Tuhan sediakan upah. Amin. Tuhan sediakan upah yang luar biasa. Firman Tuhan sampai di sini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Marilah kita terus posisikan diri kita sebagai orang-orang yang benar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap orang-orang yang benar. Amin. Yang melewati nyala ujian penafian tapi tetap bertahan karena terus mengandalkan Yesua, terus mengandalkan Tuhan, tidak dalam kelemahan, tidak dalam kesombongan, terus dalam ketekunan kerendahan hati dengan Bapa Yahweh. Terus mau berbuah di dalam Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita mengucap syukur atas kebenaran Tuhan saat ini. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami. Meteraikan, sempurnakan itu di dalam hati kami. Kebenaran yang sudah kami nikmati, ukir dalam luar hati kami, taruh kekuatan kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ambil alih penyembahan ini. Urapi mempelaimu yang akan memimpin penyembahan. Setan kuasa gelap roh jahat coba mengganggu, menghambat, menghalangi penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah kami ikat, tolak, singkirkan dalam tempat ini. Bungkus pagari benteng kami semua dalam penyembahan. Bahkan sambung ambil alih penyembahan kami, biar penyembahan kami menyatu dengan penyembahan di sorga. Terpujilah Bapa yang kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya.